Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bermula ini adalah sebahagian daripada manaqibnya seorang alim Rabbani dan alim Somadani Abil Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Beliau adalah Syekh Thariqah Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat anugerah taufik hidayah sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka memperingati haul daripada guru kita, syekh kita, murabbi kita, yaitu Abah Guru Sekumpul, haul yang ke-17. Mudah-mudahan dengan berkah kita mengadakan memperingati haul daripada guru kita Abah Guru Sekumpul, Allah berikan kita rahmat yang banyak, keampunan yang banyak. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, nenek datuk kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, dosa seumur hidup, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, wabil khusus hajatnya sahibul bait. Dan Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berberkah, yang menyampaikan kita rencak ziarah Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam kita aturkan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah taala sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkah dan amdad daripada mereka, dan hendaklah kita menjauhi daripada berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh daripada mendapatkan berkat dan madad daripada mereka itu sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Jadi sebelum kita membaca manaqib aulia Allah ini, kita harus yakin. Modal pertama, syarat utama sebelum kita mengadakan membaca manaqib, memperingati haul Abah Guru Sekumpul ini, membaca manaqib beliau ini, kita harus yakin untuk mendapatkan berkat madad beliau. Kita harus yakin bahwasanya beliau itu adalah wali Allah taala. Jangan sampai di hati kita ragu dengan kewalian beliau, apalagi sampai buruk sangka, sampai mengiktiraf lawan sidin. Jangan harap mendapatkan berkat madad karamat daripada beliau. Sebab di antara adab kita kepada orang soleh, kepada orang alim, kepada wali-wali Allah Ta'ala yang kita jaga itu, yang paling utama adalah hati kita. Hati kita yang paling kita jaga. Jangan sampai kita itu berburuk sangka lawan sidin, apalagi sampai mengiktiraf lawan sidin. Pokoknya apabila ada umpamanya di antara dua ulama nang zahirnya nang kaya bertentangan, itu kita jangan sampai umpat-umpatan mengiktiraf. Ibaratnya gajah sesama gajah bakalahi, bubuhan kelinci, kucing, jangan sampai umpatan. Kalau pintu jajak katulahan. Nah, itulah adab kepada orang alim, orang soleh yang dijaga adalah hati kita. Adapun adab kita kepada pemerintah, kepada penguasa, yang kita jaga adalah muntung kita. Salah pandir bisa ditangkap orang, atau kegantian daripada muntung, chatan kita, SMS kita yang bisa menyinggung kepada pemerintah pun itu bisa berbahaya. Sebab dulu pernah kejadian daerah Muntai itu ada orang nilah mencet, SMS ke pemerintah di zaman SBY itu, jar Bapak Presiden ya, Anda siap-siap kami bom ya. Itu dilacak orang, sekalinya orang amuntai, padahal bergegayaan aja. Dilacak orang, didatangi orang, bubuhan Densus 88 datang, ditangkap orang, dibawa orang ke
Jakarta sana naik pesawat Sidin. Sakalinya ditangkap orang, iya nang guru danau dulu jadi 4 jam merusakan kan gara-gara salah sambat aja di pemerintahan. Nah, adapun adab kita kepada sesama kita, sesama orang awam, itu yang kita jaga adalah pendengaran kita. Kadang kita ketika kita bergaul, bapak pandiran, itu terkadang bisa auto awal-awalnya tuh bagus saja bapak pandiran, sekalinya timbul menyambati orang. Nah, maka adab kita yang mendengar ketika kawan kita menyambati orang, adab kita harus mencari kebaikan daripada orang yang disambat itu. Umpamanya si B ini menyambati si A, kita harus mencari kebaikan si A itu. Nang ku tahu si A itu orangnya bagus, orangnya rajin menuntut ilmu. Aku suah ke rumahnya, beelang sekalinya di tangannya adalah itu manuakan sekira jangan batarusan menyambati atau kita tinggalkan. Nah, itu kan adab ketika kita bergaul kepada sesama. Nah, namanya kepada orang alim, orang soleh ialah hati kita yang kita jaga. Nah, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Kita teringat nila kisah daripada Siti Zulaikha. Beliau sangat cinta kepada Nabi Yusuf, cinta yang luar biasa, sampai-sampai setiap orang yang mengisahkan tentang Nabiullah Yusuf, beliau akan memberikan hadiah kepada orang yang mengisahkan tentang Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf dipenjara gara-gara Siti Zulaikha juga. Ternyata bagi orang-orang yang mengisahkan tentang Yusuf itu Siti Zulaikha berbagi-bagi hadiah kasan orang yang menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kita yakinilah wali-wali Allah Ta'ala termasuk Abah Guru Sekumpul. Sidin ini adalah kekasihnya Allah Ta'ala, Sidin ini adalah kaca cintaan Allah Ta'ala. Kita yakinilah di ketika kita menyebutkan tentang kekasihnya, di ketika kita menyebutkan tentang riwayat hidup Abah Guru Sekumpul kaca cintaan Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan berbagi-bagi hadiah kasan kita, baik berupa itu keampunannya kasan kita ataupun rahmatnya yang banyak kasan kita, dan pasti Allah Ta'ala ridho lawan kita. Siti Zulaikha aja ketika disebut tentang kekasihnya Sidin berbagi-bagi hadiah, apalagi Allah Ta'ala na akramul akramin, yang paling pemurah daripada segala yang pemurah, pasti Allah Ta'ala banyak lagi memberi hadiah. Nah, itu bang diantara kenapa jadi kita membaca manaqib Abah Guru Sekumpul, supaya kita itu petambah-tambah kenal lawan Sidin. Sebab kita itu kada kawa cinta lawan Sidin, namanya kita sendiri kada kenal lawan Sidin. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya walau lam ya'mal bi'amalihim, sekalipun ia kada kau beramal seperti orang yang dicintainya. Kita jujur, kita kada kau beramal kayak Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul baharisin amalan Sidin sehari la ilaha illallah 12.000 kali. Abah Guru Sekumpul pulang baca dalail 2 kali hatam sehari, siang sehatam, malam sehatam. Kita jujur, kita kada kawa nang kayak Abah Guru Sekumpul beramal. Tapi kayak apa caranya supaya kita terkumpul lawan Abah Guru Sekumpul? Modalnya cinta. Cinta bang, almar'u ma'aman ahabba jadi Nabi. Modalnya cinta. Kayak apa syaratnya supaya cinta? Kenal dulu, kenal. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak rindu. Ini buah dari cinta rindu. Mengganang karindangan. Itu bang, ya gara-gara karindangan tuh ya mau mimpi tuh. Nah, adapun nasab daripada Abah Guru Sekumpul dari pihak Abah Sidin bengaran Abdul Ghani bin Abdul Manaf. Ini Abdul Manaf ini kawin lawan Salbiyah. Kawin lawan Salbiyah melahirkan 2 orang anak. Anak pertama ialah Abdul Ghani, ya kuitannya Abah Guru. Yang kedua Siti Zulaikha. Siti Zulaikha ini ialah mamanya Guru Fadlan. Nah, makanya Abah Guru kan non Guru Fadlan itu sepupu sekali kuitan menang sanak. Makanya pernah lu punya ziarah tuh nang Ka'bahnya Abah Guru nang di Karatun kah tuh. Itu ada di higanya tuh, nah di higa kuburan Abdul Ghani ada Zulaikha tulisannya. Nah, itu tuh ading Sidin tuh. Nah,
Abdul Manaf anak daripada Muhammad Samman, anak Muhammad Sa'ad, anak Abdullah, anak Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid, anak Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin, anak Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi dari pihak abah guru zuriat ke-8 daripada Datuk Kalampayan. Dan bermula nasabnya radhiyallahu anhu daripada pihak ibunya Mama Sidin pengaran Hajjah Masliyah binti Sofiyah. Nah, ini Sofiyah ini kawin lawan Haji Mulya, melahirkan kalau kada salah 11 orang anak. Anak yang pertama ya Guru Saman. Anak pertama Guru Saman, adapun Hajjah Masliyah ini mamanya Abah Guru Sekumpul itu anak keempat. Lalu pulang nina Sofiyah ini kuitan Hajjah Masliyah nih. Sofiyah ini pulang sepupu sakali lawan Nini Salbiah, mamanya Abdul Ghani itu deh. Nah, sepupu sakali. Sofiyah ini anak Muhammad, sedangkan Salbiah ini anak Intung. Muhammad lawan Intung ini badang sanak, sama-sama anaknya Iyang. Nah, pulang. Jadi kawin keluarga juga. Nah, Iyang ini anak daripada Muhammad Yusuf, anak Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid, anak Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin, anak Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, dari pihak mama ternyata abah guru zuriat ke-8 juga pulang daripada Datuk Kalampayan. Ini bang nilai kata-kata ulama tuh waladul asad jar. Anak singa itu melahirkan singa juga. Kada mungkin singa melahirkan kucing. Lamunya singa melahirkan kucing berarti singa selingkuh lawan kucing. Artinya wajar apa guru sekumpul itu dilahir jadi orang besar, menjadi ulama besar. Ternyata memang bibit ulama. Pada tuan Sidin memang orang harap. Jadi wajar. Ya bang kan jurang bahari itu nabajar berkat doa datunya ya. Kada disangka jauh bahari kelakuan kada mengaruan ya sekalinya 2 tahun aja ya mau haji di mana ka sekalinya di ulama besar ya. Tuan betepakai benar luar biasa. Itu bang berkat doa datunya. Nah, berkat doa datunya. Ini memang zuriat itu sangat berpengaruh. Makanya aja dalam kita tuh hendak mencari pasangan, maka yang dicari itu 2 dulu, bibit lawan bobot. Bibitnya ya keturunannya, bobot tuh ya orangnya berapa tahun berarti ya. Nah, ada nih lah di dalam syarah Bulughul Maram itu ada kisah sahabat Nabi. Orangnya putih, bininya putih, sekalinya anaknya hirang. Abut nang laki. Napa nih anaknya jadi hirang nang kayak ini? Nilin anakku jinya. Nik, aku nanggu nih kan pasti ada nyentrum ke lain. Nyentrum orang hirang nih pasti nih jadi anak sekehirang nilin anakku jinya. Kada abangnya pian juga yang nyentrum meulon. Napa anak jadi hirang nang kini? Pokoknya bakal lahir dari bang udah lagi bini. Lalu dibawa ke wadah Nabi. Nabi kan tahu kasyaf tidak. Jadi Nabi hadang dulu. Aku betakun lawan ikam nah. Kayukam atau datu ikam adalah jisiden orang hirang. Sekali diiti ke atas sekalinya ada. Inggi Nabi pedatuan ulun orang hirang. Nah itu pangjisiden kulit datu ikam tak anak ikam. Artinya dia sebuah pengaruh. Dari itu ada sebuah pengaruh. Nabajal al-araku dassas ya. Nah, dan adalah radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya diberi Allah Ta'ala anugerah yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Jadi pernah Mama Sidin bilang bermimpi melihat cahaya seperti bulan purnama terang benderang menuju ke pangkuan Sidin. Nah itu sebenarnya adalah suatu kabar gembira kabar gembira bahwa anak yang di dalam kandungan ini akan menjadi orang besar, menjadi ulama besar. Sebab
jar Nabi nila di dalam kitab Ittihaf Syarah Ihya Ulumuddin, ana kasyamsi wa ulama ummatikal akmar. Aku ini seperti matahari jar Nabi, sedangkan ulama-ulama umatku itu seperti bulan di dalam napa menerangi bumi. Sebab orang awam ini, kita orang awam ini seperti bumi. Nah, bumi ini menjadi bercahaya, menjadi ada kehidupan berkat adanya matahari. Matahari siapa? Iya, Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, berarti mataharinya sudah tenggelam. Lalu siapa bulan yang mengganti Nabi Muhammad untuk menerangi bumi? Iya, bulan. Jadi ulama-ulama itu bagaikan bulan karena mereka itu menjadi khalifahnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga ketika ibunya sedang mengidam, ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Mama Sidin mengidam, nya hendak napa buah-buahan kada kawan menukar, memang bahari ngalih bang, karena zaman itu zaman penjajahan Jepang, masa batianan abah guru lawan pulang dalam keadaan miskin, jadi hendak buah-buahan tuh duitnya memang kada ada juga, jadi diganti Allah Ta'ala di dalam mimpi diganti di dalam guring. Nah, mengidam memang mengidam itu kehendak nang diparut biasanya, kadang nang aneh-aneh. Ulun pernah bang nila bin ulun seorang jam 4 subuh hendak mencari pencok, nangis kemana sih lu mencari jam 4 subuh. Nyaka dikabulakan kadang menangisnya. Ada juga nila mengidam ketiak laki. Bujuran, ini orangnya langsung pakai salon mengidam ketiak laki. Laki hanya datang begawi bepalu-palu awak di tengah mandi, angkat tangan ya. Sekali mencium ke ketiak. Cium ke ketiak. Ada juga biarlah mengidam kupi, ngipung ke kupi, mahara nang lagi kalau kini hilang anak. Kan kadang aneh-aneh juga itu nah. Dan adalah Abah Guru sekumpul, beliau dilahirkan pada malam Arba. Waktu itu jar bidannya Datu Anjang ngaran siden, Datu Anjang ini ya peninian almarhum Guru Sindahlan. Nah, itu Datu Anjang. Malam Arba tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah atau bertepatan tanggal 11 Februari tahun 1942 Miladiah. Dan adalah namanya di masa kecilnya yaitu Kusyairi, kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaannya sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Jadi bari ngaran Sidin Kusyairi waktu lagi halus. Kenapa jadi diganti? Jar waktu Abah Guru lagi halus tuh jar rencak gegaringan juga entah askaranya kah ketinggian atau apa, lalu diganti lawan Muhammad Zaini karena mengambil berkat dengan ulama besar yang ada di Tunggul Irang mufti kerajaan Banjar masa itu yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini anak Tunji Adu Tunggul Irang. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz. Mahfuz itu kan artinya dipelihara, yang dijaga. Artinya ini menjadi dalil nila Abah Guru sekumpul itu diangkat menjadi wali memang sudah lagi halus. Inya lamunnya nabi kan ngarannya maksum, lamunnya wali itu mahfuz. Ini mahfuz itu memang sesuatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali kepada orang-orang pilihan yang memang sudah dipilih Allah Ta'ala. Itu bang. Di antaranya inilah napa bukti Abah Guru itu mahfuz. Di antaranya Nini Sidin Salbiah, kuitan daripada Abdul Ghani. Nini Salbiah
Nini Salbiyah ini jar terkenal sebagai orang yang ahli tauhid, orang yang ahli ma'rifat. Nini Salbiyah wajar aja bang nila orang bahari mengarani Sidin Salbiyah napa gerang dengan harapan mudahan anak ini kena ganalnya ahli tauhid. Kan Salbiyah itu kan salah satu daripada nama sifat 20. Kan sifat 20 itu pecah 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Jadi kenapa Sidin ngarani Salbiyah dengan harapan mudahan anak ini kena ganalnya menjadi ahli tauhid. Sekalinya dia sebut ahli tauhid juga. Ini memang nila ngaran itu separuh doa. Jadi penting juga ngaran tuh jangan sembarangnya, ngaran tuh separuh doa. Ngaran itu separuh doa. Orang bahari mengarani anak Khalid dengan harapan mudahan anak ini panjang umur. Khalid itu kan artinya kekal. Orang bahari mengarani anak Faqih dengan harapan mudahan ini alim. Orang bahari mengarani anak sabar mudahan penyabar. Tapi ada juga inilah ngaran sabar sekalinya orangnya penamparan. Enggak sesuai dengan ngaran. Ngaran sabar penamparan orangnya. Atau ngarani anak dapat anak binian sekalinya di ngarani anak Ronaldo Wati. Ya nah hidupin bola aja tuh. Sampai gundul-gundul kepala kurangnya binian. Nini Salbiyah ini orangnya ahli tauhid Sidin ini. Makanya jar abah guru jar dulu jar guru ulun na bagesa. Nini Salbiyah itu lemunnya bakesa ilmu tauhid sebuting sifat wujud aja gini jadi sudah cacah benar tukang saking keahliannya saking keahliannya Nini Salbiyah ini. Serencak Sidin tuh beelang kepada sepupu Sidin Tuan Guru Haji Zainal Ilmi dalam pagar yang rumah Sidin tuh di Galanggar Hidayah tuh dalam pagar. Rencak beelang kasih tuh kena aja Sidin nana membawa kena Nini tuh pisang seikat 2 ikat meilangi lawan sepupu yang dipandir tuh ilmu tauhid ma'rifat aja tuh yang dipandir tuh. Nah pernah aja Sidin suatu kali Guru Zainal Ilmi Waliullah Ta'ala ini bepandir lawan memasani lawan Nini Salbiyah di rumah pun jaga pun seikung pun ya Sidin. Di rumah pun jaga pun seikung pun. Itu menjadi isyarat inilah bahwasanya di rumah Sidin ini ada orang yang diistimewakan Allah Ta'ala. Siapa? Itu kada lain dan Sidin pasti cucuku Muhammad Zaini. Sebab aku di rumah tuh berempatan aja. Aku, anakku Abdul Ghani, minantuku Masliyah lawan cucuku Muhammad Zaini. Ibu Rahma belum lahir lagi. Siapa lagi yang dimaksud selain ini? Makanya Nini Salbiyah itu sayangnya luar biasa lawan abah guru sekumpul lagi halus. Ibadahnya dijaga, makanannya dijaga, pergaulannya dijaga, pokoknya dijaga luar biasa, Pak. Itulah abah guru sekumpul. Singkat lagi inilah kita limpat di tahun 1975. Di tahun 1975 waktu itu umur abah guru sekumpul 33 tahun. Ini menurut tahun Masehi abah guru umur 33 tahun. Adapun menurut kalender Arab Hijriyah umur Sidin 35 tahun. Nah anggap kita ambil nang kalender Arab. Sewaktu abah guru berumur 35 tahun. Nah kalender Masehinya 33 tahun. Barang aja pilih yang mana, bujur aja keduanya. Nah lalu Sidin ini timbul keinginan hendak kawin. Karena abah guru kan membuka majelis itu mulai umur 20 tahun aja kalau kada salah atau anum. Nah timbul keinginan hendak kawin. Memang kenapa abah guru itu Sidin jadi lambat kawin? Karena kan Sidin munnya bermimpi lawan Rasulullah itu kada kehitungan lagi. Lawan berdapat lawan Nabi Muhammad. Sidin kada hendak kawin kecuali dapat isyarat lawan dari Nabi Muhammad. Nah, ketika Sidin berumur 35 tahun, Sidin dapat isyarat dari Nabi Muhammad menyuruh kawin. Artinya kan artinya abah guru sekumpul ini pada waktu itu
sempurna ilmunya, matang keadaannya, mampu untuk menikah. Lain kita nih lah, mampu balum, matang balum, cuman kehendakan kawin. Itu kita. Nyaba guru sekumpul sih dan dapat isyarat dari Nabi Muhammad untuk menyuruh kawin itu waktu umur 35 tahun menurut hitungan tahun Hijriyah. Nah, hitungan Masehi 33 tahun. Lalu sidin ini hendak bepada kadewani jua lawan kuitan. Kenapa? Kalau pinat takutan memberati. Sebab waktu itu memang susah juga keadaan. Susah juga masih. Hendak bekesa lawan bersamaan mulia ada nyaman jua bahwa hendak kawin. Sidin belum kawin lagi waktu itu. Belum kawin kayak apa nih? Lalu jadi waktu itu acara sarwanan wadah kawan sidin Sahrani bin Haji Sulaiman. Sahrani. Acaranya acara maulidan. Abah guru diundang untuk mengisi acara. Acaranya waktu itu jam 10 pagi kalau kada salah. Jam 10 pagi biasanya kan abah guru sekumpul itu diundang orang sidin datang berdahulu. Ibaratnya jam 10 kurang seperempat sudah datang berdahulu. Jadi datang sidin datang berdahulu kepada kawan sidin Sahrani ini, Sahrani bin Haji Sulaiman. Lalu ini sudah siap, lawangnya masih bertutup. Jadi mengetok kayak abah guru mengetok ke lawang. Sekalinya membukai seorang gadis. Nah ini kesana pertemuan pertama seorang gadis dan disuruh masuk ke bang guru. Kan memang sidin ada hendak kawin, dapat isyarat sudah. Pas melihat ini timbul biar langsung di hati itu apakah ini calon jodohku nih kecangan. Dahai acara maulidan, tuntung makanan. Baik itu bulik abah guru ini ke Karatun diantar oleh kawan sidin Sahrani tadi. Diantar sampai ke rumah itu Sahrani itu kada langsung bulik, langsung saling berpandiran dulu. Kawan berpandiran dulu. Nah di situ pas ada kesempatan abah guru betapun siapa aja sidin yang membukai lawang tadi. Oh itu bahaya guru ading ulun. Oh sudah. Sin kepikir aja apakah ini orangnya pacang calonku nih. Bepandir-pandir kadewani juga lawan kuitan. Sekalinya ada Habib di Martapura ini, entah Habib siapa, temimpi lawan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuna guru Zaini inya rancak memuji lawan aku, tolong inya hendak kawin, tolong inya. Jadi langsung keesokan harinya Habib ini mendatangi ke kuitan abah guru sekumpul mengisahkan himung kuitan sidin dapat isyarat dari Nabi Muhammad menyuruh kawin. Guru Saman Mulia pun himung. Jadi aku juga guru Saman Mulia, aku ini setuju aja si anang ini jadi kawinnya guru Saman mengyau abah guru anang. Kemenakan kan? Nah, hadang dulu sidin. Si anang ini sidin ada bisi ada murabbinya. Siapa? Abah guru Bangir. Guru Bangir adanya bisi murabbi harus minta izin dulu kepada murabbinya. Langsung kada lawas abah guru sekumpul tulak sidin ke Bangil. Tulak ke Bangil berdapat lawan guru Bangil waktu itu sampai tengah malamnya itu lewat jam 12 sampai ada guru Bangil. Begitu lawan guru Bangil aku setuju aja sidin kami kawin, setuju aja. Tapi hadang dulu alangkah bagusnya ikam itu harus minta izin juga lawan sesepuh di sini yaitu Ki Hamid Pasuruan. Apabila guru ulun ke sana malam ini juga sidin. Langsung abah guru itu berangkat malam itu juga. Waktu itu malam Jumat. Berangkat sidin malam itu sampai ke di Pasuruan di Masjid Al Anwar. Kan Masjid Jami Al Anwar kalau tuh makam Kiai Hamid Pasuruan tuh. Sampai di sana waktu itu petahrim. Umpatnya sembahyang subuh Jumat di sana. Tuntung subuh Jumat seperti biasa di rumah Kiai Hamid Pasuruan itu dibacakan pembacaan burdah. Umpatnya abah guru kan di situ melihat Kiai Hamid, abah guru datang disuruh ke muka, majusin ke muka, tuntung acara
lalu disuruh bertatai lawan Kiai Hamid, lalu dibisiki oleh Kiai Hamid Abah Guru. Waktu itu Kiai Hamid tuh sambil menjapai pahanya Abah Guru, sambil menjapai paha Abah Guru, sambil membisiki dengan bait syair yang ada di dalam Syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Kalimatnya, inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Kalimatnya di dalam Alfiyah, inna abaha, bahwasanya abahnya, nya siapa? Si bebinian semalam yang membukai lawang. Wa abaha, kainya, qad balagha fil majdi ghayataha, sungguh telah mencapai kemuliaan. Artinya apa? Itu nah abahnya itu nah, lawan kai-kainya itu nah, itu orang bagus, orang mulia. Artinya itu menjadi isyarat dari bait syair yang Kiai Hamid baca. Artinya aku setuju aja ikam kawin lawan inya, sebab inya itu dari bibit yang bagus, dari bibit yang bagus. Jadi boleh kai daripada Kiai Hamid bakesah lawan Guru Bangil, baitu bulik sidin ke Martapura bakesah lawan Kuitan lawan Guru Saman juga. Bawa biniannya itu tuh. Lalu Jasidin kayak pulang urusannya Jasidin yang selanjutnya, masalah berdatang apa segala macam Bapak Pandiran, itu urusan yang di dapur Jasidin. Siapa yang di dapur? Iya, Mama Sidin Hajjah Masliah lawan Ibu Rahmah ading Sidin. Akhirnya berdatang iya, nah akhirnya apa? Kawin. Nah, ya biniannya siapa? Ibu Uwai Haji Juwairiyah binti Haji Sulaiman. Waktu itu kawinnya tanggal 23 April tahun 1975 Masehi, bertepatan 11 Rabiul Awal tahun 1395 Hijriah. Sedikit bila kita berkisah tentang karamat Sidin Mambil Berkah. Guru Hudori sewajo berkisah sewaktu mengambil sanad nasyid di Kampung Melayu dulu lawan Sidin. Sidin tahun berapa itu yang diingat waktu Sidin bahaji. Pernah Sidin waktu aku bahaji, Abah Guru bisa kumpul kan pengajian haratan aku tawab. Sekalinya aku lihat Abah Guru sekumpul di hadapanku. Abah Guru sekumpul, nyata benar ini Sidin, nyata benar. Jadi seakan-akan Abah Guru itu membimbing lawan aku, menyuruh iringi aku nah, sehingga aku pada tahun itu di Sidin Bahaji mendapatkan kenikmatan luar biasa. Rasa dibimbing dibimbing Abah Guru sekumpul. Lalu balik ke hotel, diteleponi Guru Hudori, Abah Guru nih. Abah Guru kan bisa kumpul. Bah artinya anyar miyauna Guru. Sekalinya ya Abah Guru berdiam-diam aja kailah gitu. Ya Abah Guru ya Guru Hudori itu kai. Kenapa? Sebab Guru Hudori itu zuriat Datuk Kalampayan yang ke-6. Abah Guru kan yang ke-8. Jadi Abah Guru menyawa Guru Hudori kai berdiam-diam aja kailah di Sidin. Kena aja di Sidin berkisah-kisah sesudah aku meninggal gitu. Nah aku sudah kada lagi ayo itu ikam hendak berkisah aja. Iya, nang sesudah Abah Guru meninggal kan ya Guru Hudori Maha Barakan. Saya langsung tuh betul Abi Jasah nasyid dulu di Kampung Melayu dulu. Nah, qala Allah Ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan adalah radhiyallahu anhu setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diwafatkan radhiyallahu anhu itu di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 4.40 hari Arba tanggal 5 Rajab tahun 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun dan dimakamkan radhiyallahu anhu itu di komplek Turba Al-Mahya Ar-Raudhah Sekumpul. Dan adalah radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafid Badali serta 3 orang istri. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'atahu wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Sedikit bila kisah pulang karamat Sidin sesudah Sidin meninggal.
Kan ada dulu kejadian yang viral dulu, orang Jakarta kan, Surabaya kayak itu nah. Orang Jakarta sidin ini susah mendengar tentang seorang ulama besar di Martapura. Guru Zaini. Di sini kada pernah melihat foto Abah Guru Sakumpul, kada pernah. Hari orang susah. Jadi sidin ini berusaha niat tekad kuat menabung tunggal dikitan hendak ke Sakumpul, hendak ziarah ke makam Guru Sakumpul. Melihat kada pernah kayak apa Abah Guru itu, kada pernah. Orang susah kan kada bisa melihat foto sidin juga tinggal di Jakarta sana. Cuman mendengar kabar kisah. Sampai tetabung duit ada mayu kasan tulak bakapal. Tulak sidin bakapal sampai di Terik Sakti di Banjar Seta. Jadi sesudah turun pada kapal di Terik Sakti situ sidin bingung kemana menuju. Tapi hati sidin itu cinta kuat benar. Ta'aluk hati itu kepada Abah Guru Sakumpul, hendak ziarah ke situ. Kemana sidin pulang tujuan, hendak menuju Sakumpul nih kada tahu. Timbul ada motor datang, motor harat, motor bagus datang membawai pian hendak kemana jar sidin tadi ulun hendak ke Martapura ke Sakumpul. Oh sama, ulun hendak ke sana jua sini umpat ulun berbuat pian ke sini. Alhamdulillah sidin kan masuk ke motor tadi, masuk ke motor. Pas saya udah hendak ke Martapura jua, artinya tujuan lah. Tapi ulunnya tujuan hendak ke Kalampayan tong dulu. Jadi pakai saja yang di motor ini pakai saja ke Kalampayan jua. Kita ke Kalampayan dulu lah ya. Sebelum kita sebelum ziarah ke Guru Sakumpul. Jadi dibawa orang Jakarta ingin ziarah ke Kalampayan. Jadi sidinna ini pang pada tuan Guru Sakumpul ziarah. Saya dikisahkan nih. Tuntung ziarah ke Sakumpul, lalu ziarah ke Kalampayan, lalu menuju Sakumpul. Sampai di muka Masjid Syarus Salihin, Syarus Salihin, Masjid Pancasila. Sampai di muka situ, nah jasidin ulun mengantarakan pian ingin sini aja lah. Ingin sini aja ulun kau mengantarakan pian. Jadi sidin pulang bebeca kah? Ojek kah itu nah. Tolak kayak sidin. Mun kada salah bebeca sampai ke ulun kada tahu di Gang Taufik kah atau di Gang Ar-Raudah situ kah. Masuk sidin ke situ, sekali dilihati hendak melunjuk ubah, dilihati foto-foto. Bingung sidin. Jadi betakun ini siapa aja. Jadi jurangnya penjual tuh ini sidin ini iya nang makam itu Abah Guru Sakumpul, takajud langsung pingsan sidin. Lalu pas sadar kenapa pengen jadi pingsan. Itu pangnya sidin nang membawa ulun sampai ke sini. Mulai di Terik Sakti situ sampai yang membawa ulun ke sini nah ya ini orangnya sidin. Kan karamat Abah Guru Sakumpul, hidup orangnya. Memang orang waliullah taala yang gitu bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi kita harus yakin ini kita untung orang Martapura apalagi Sakumpul. Kita bisi Abah Guru Sakumpul. Ini karamat berikungan kita bisi untung luar biasa, harus bujur-bujur yakin. Jangan dilampas Abah Guru Sakumpul. Mudah-mudahan kita tak kumpul lawan sidin kena dunia akhirat kita tak kumpul dalam surga. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib sekaligus mengholi Abah Guru Sakumpul ini, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah karamat madat daripada Abah Guru Sakumpul. Allah berikan kita keberkahan dunia dan akhirat, dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, nenek datuk kita, jiran tetangga kita, guru-guru kita, dan semua orang-orang yang kita cinta, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat diampuni dosa seumur hidup. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, lebih khusus hajatnya sahibul bait, dan juga Allah berikan rezeki kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berberkah, yang bermanfaat. Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur di dalam taat ibadat. Allah matikan kita dalam membawa iman Islam yang sempurna, masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah, berkumpul dengan wali-wali Allah Ta'ala, berkumpul dengan Abah Guru Sakumpul ala diniyat wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.